Beda rasanya, suaranya agak beda, tegangannya tinggi. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang hingga saat ini telah menyertai kita. Terima kasih juga untuk pimpinan Sinode GKRI, Bapak Ketua Umum, Pak Sajamuddin, Pak jajarannya, Sekretaris Wakil Sekretaris, Pak Jumpa, Pak Evangelis Jumpa Taligan, dari Majelis Daerah, Bapak Gani, Ibu Regia dari Sunter, dari GKRI Epipania, ada Bapak Paran yang hadir dan juga teman dan juga seluruh undangan kami yang terkasih. Saudara-saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beruntung, ada juga dari berkat ternyata. Halo Pak Erik dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Juga yang lain-lain yang tidak pernah, yang belum, yang masih sekali ini hadir di tempat ini. Peraturan di GKR ini memang agak unik sedikit. Setiap pendeta yang ditahbiskan harus berkhotbah. Oleh karena itu memang Bapak Ibu, dengan sangat saya akan berkhotbah sebentar, tidak lama-lama, supaya kita tidak begitu lama untuk pulang. Tetapi tadi Bapak Sajam yang sudah boleh kita dengarkan itu boleh membawa kita kepada sebuah pemahaman akan pekerjaan yang diberkati Tuhan bagi kita. Mari kita membuka firman Tuhan kita dari Lukas 10. Silakan buka dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab Tuhan, "Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan." Tidak bisa kan? Tidak bisa, baik. Kalau tidak bisa, baik. Saya off-kan di sini. Kita harus berbincang dengan operator di sana. Yang pertama, tadi saya lupa mengucapkan selamat kepada Pak Yohanes Ratueda sebagai Gembala Sidang untuk pekerjaan yang sangat berat yang ditangguhkan di pundak Bapak. Tapi kami percaya bersama-sama dengan jemaat kami siap untuk membantu Bapak. Kita harus peduli, demikian tema firman yang akan saya sampaikan dalam beberapa waktu ini. Kita harus peduli kepada sesama, setiap orang yang saat ini mungkin bagaimana banyaknya orang saat ini akibat menerima uang, akibat menerima sesuatu yang tidak dia selidiki sebelumnya, akhirnya dia berurusan dengan yang tidak pernah diduganya. Ada orang yang tiba-tiba ketemu dengan seorang dan memberikan seonggok uang, menyimpannya. Ada yang memberikan dalam berbagai situasi, menyimpannya, tetapi dikatakan ketika seseorang itu bermasalah, dari surga berkata, seorang yang selamat, maka malaikat-malaikat bersorak-sorai. Ketika kita memberitakan Injil kepada siapapun, ketika kepedulian kita melihat jiwa-jiwa yang tidak mengerti kebenaran, yang belum menerima keselamatan itu, maka dikatakan seluruh surga bersorak-sorai. Kalau kita tadi bersorak-sorai yang dipandu oleh MC, itu seperti tidak ada masalah, tidak ada sorak-sorainya itu dibanding dengan sorak-sorai surga. Dikatakan kita akan mendengar sorak-sorai yang sangat luar biasa, yang belum pernah kita dengar sorak-sorainya. Bapak Ibu terkasih, terus yang kelima, terus, iya, terus katanya. Sebelum itu,
Mundur satu. Mundur. Iya. Maju. Maafkan kami karena peralatan kami tidak nyambung. Ini adalah orang yang sedang berenang. Di mana? Di mana? Neraka. Iya, sepertinya di api. Ini adalah, saya ambil gambarnya dari seorang orang kaya yang berada di dalam penderitaan. Seorang orang kaya yang meminta supaya Lazarus mencucukkan jarinya ke air karena dia bilang terlalu panas di sini dan satu tetes air itu sangat berguna bagi saya. Lalu dia berkata, kalau begitu, lalu Abraham berkata, tidak, kami tidak bisa lagi menyeberang ke sana, dan Anda dari sana tidak bisa juga menyeberang ke tempat yang 5 orang lagi. Yang tidak, yang sama seperti saya, tidak mengenal keselamatan, tidak pernah diberitakan Injil, dan tidak pernah dan akan nyampe ke tempat ini. Lalu Abraham berkata, tidak, karena ada pada mereka hukum Taurat. Kepedulian kita ditantang tidak hanya oleh yang orang di neraka, tetapi ditantang oleh apa yang kita lihat sekarang ini. Ayo, terus, ya terus, lanjut. Ya, kita lihat, kita tahu tentu, dan ya pas, kita tahu ini. Beberapa orang mungkin sudah pernah melihat foto ini. Ini foto seseorang yang terkapar juga di Afrika karena kekurangan makanan, kekurangan gizi, yang Tuhan berkata, siapakah sesamaku itu? Yesus berkata, orang Farisi itu pun bertanya, siapakah sesamaku itu? Ya, untuk menutup terus ya. Terus, satu lagi. Iya. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus berkata, siapakah sesamaku itu? Lalu orang Farisi itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasih. Ketika pertanyaan, siapakah sesamaku itu? Orang Farisi itu tidak berani menyatakan orang Samaria itu. Tidak. Tapi dikatakan, ya Tuhan, Bapa yang kekal, agung dan dahsyat, hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman yang sudah kami dengarkan akan melakukan tugasnya, akan membaharui kami, memulihkan kami, dan meneguhkan kami untuk kami peduli kepada jiwa-jiwa yang terhina, kepada sesama kami manusia, kepada orang-orang yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk pergi. Terpuji namamu Tuhan, karena dahsyat dan ajaib Engkau ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, karena di sela-sela sukacita kami pagi hari ini, Tuhan juga mengingatkan kami agar hidup kami tidak hanya untuk kami, tetapi juga kami bagikan bagi orang-orang lain. Kami menjadi bagian daripada orang lain, dan kami berkorban bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa untuk ketabisan yang boleh hari ini terjadi. Hari ini kami boleh laksanakan, hari ini kami boleh saksikan, hari ini boleh berlangsung. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan yang baru ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang memberikan hati yang tulus sebagai Bapa bagi kami, bagi jemaat sebagai gembala, bagi kami sebagai pimpinan, bagi kami sebagai teladan, bagi kami sebagai contoh untuk kami boleh berjemaat, untuk kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah kami boleh beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan kami, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat yang ada di Jakarta ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan, untuk kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, dari para menteri, hingga gubernur dan RT RW Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan tugas
wewenang, tanggung jawab atau sumpah yang sudah mereka nyatakan sebelumnya. Biarlah mereka tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan rakyat banyak ya Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, apabila saat ini kemarin bangsa kami telah kehilangan seorang tokoh, yaitu Ketua MPR kami, yaitu Bapak Taufik Kemas. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kemurahan-Mu, biarlah melalui hal ini Tuhan, boleh melihat, kami boleh mengetahui betapa dahsyatnya, betapa agungnya karya-Mu, dan kami berdoa Tuhan, agar di hari-hari yang akan datang, baik keluarga-keluarga mereka boleh dihiburkan, baik seluruh lapisan daripada masyarakat Tuhan boleh menjadi bersatu bersama-sama mengawal pembangunan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap misionaris yang Tuhan kirimkan, baik di desa, di kota, di mana saja ya Tuhan, di seluruh muka bumi ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, menjamah, melawat setiap orang yang sudah diberitakan firman Tuhan, untuk mereka boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur hingga saat ini kami boleh beribadah di tempat ini. Sudah 28 tahun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk UKI. Tuhan lain tolong UKI, untuk UKI ini boleh menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami berdoa, berilah yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap kasus-kasus, masalah-masalah yang terjadi di UKI ini. Biarlah hikmat Tuhan yang akan turun, yang akan memberkati setiap orang, fasilitator-fasilitatornya Tuhan, untuk boleh memperdamaikan setiap permasalahan yang ada di UKI ini, untuk boleh menjembatani setiap masalah-masalah, sehingga baik para dosen, para mahasiswa, para pemimpin-pemimpin dan juga Tuhan boleh menjadi bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka juga Tuhan mengalami sukacita surga. Biarlah mengalami pertemuan jemaat. Biarlah setiap jemaat ini Tuhan boleh memperoleh, menikmati kepedulian dan kepedulian lain. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah berdoa hamba, inilah berdoa kami yang menaikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sudah suka lupa, sering saya naik ke mimbar atau melakukan perjamuan, ada hal-hal yang sering terlupa. Istri saya bilang, kenapa sih? Ada yang lebih mudah, ada yang lebih baik, ada yang lebih bisik. Kita tetap melayani. Jadi bukan berarti saya tidak melayani. Inilah orang kepada kita semua. Ya, kepada Pak Marpam juga saya bilang, saya tidak buka usaha untuk bisnis, tidak. Saya tetap melayani. Kapasitasnya yang beda. Tadinya kepala sidang menjadi kepala senior. Tetap saya melayani dengan istri, dengan seluruh jemaat. Terima kasih Pak atas nasihatnya, atas kehadirannya dari Sinode, juga Pak Sekum, juga Pak MD. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan. Pelayanan.